Ingat, kalau saudara kehilangan sukacita, saudara sudah tidak ada di hadapan Tuhan. Kalau saudara kehilangan, saudara kenikmatan, saudara tidak digandeng sama Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, ada banyak orang tidak bangga dan yakin karena dicintai, karena Tuhan berkenan. Saudara, mereka selalu bilang gini, aduh saya kurang apa ya, rasanya Tuhan gak suka, saya gak bisa kasih yang terbaik. Saudara, dalam hidup ini kita gak pernah kasih yang terbaik. Jangankan yang terbaik saudara, yang baik aja enggak. Jadi kita itu buatnya gak sampai 1% dari yang bagus atau yang terbaik. Gak ada. Yang baik aja gak nyampe 1%. Tapi karena kita menangkap dari Tuhan, Tuhan berkenan. Saudara bisa mengerti ini? Dan bersyukurlah untuk perkenanan Tuhan. Saudara, ayo coba sedikit bangga. Saudara, itu sama saya udah diajarin ya, bagaimana sombong rohani. Ya jangan pakai kata sombong lah, nanti orang berkata negatif lagi. Ya bangga gitu loh. Saya itu bangga karena saya bodoh tapi dipilih Tuhan. Saya bangga karena saya ini muales tapi direkayasa mengerjakan banyak hal. Yang pertama, nikmati perkenan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudara ngomong kiri kanan, Tuhan itu sayang banget tuh sama saya. Ayo ngomong dengan bahasa kalian. Wah, Tuhan itu bangga sama Pak Steve. Saya ini ya kalau dibawa ke pelosok-pelosok, Tuhan senyum sama saya. Saudara mulai bilang, Tuhan itu bawa saya dari satu kemenangan kepada kemenangan. Tuhan itu ya kalau lihat saya mengampuni, wah, Tuhan jatuh cinta sama saya. Ya kalau lihat Pak Samuel nyembah nge-rap, Tuhan dari atas ikut nge-rap. Wah, pernah enggak saudara bangga seperti itu? Amin. Satu ya, menikmati perkenanan Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, dan juga bahwa setiap orang makan dan minum serta menikmati kesenangan dalam segala jerih payah adalah pemberian Tuhan. Saudara, bisakah saudara menikmati kesenangan? Saudara, ada banyak orang apapun gak seneng saudara. Ya, itu kayak orang Hongkong ya. Orang buahnya ya coba tuh. Saudara, dia gak bisa banyak seneng, gak seneng. Sedikit orang kosong gak seneng. Punya anak, anaknya lari sana sini gak seneng. Kenapa sih anak ini rame? Punya anak bengong bodoh gak seneng. Saudara ya, saudara ini menurut nih, kalau saudara yang punya cucu atau punya anak, saya ini kan suka baca psikologi. Anak itu kelihatan pada waktu dia umur 2 sampai 5 tahun mau jadi apa. Dia itu, di psikologi dibilang ini, kalau anak itu disuruh apapun, dia pertama kali bilang ini, "Nggak mau." Atau dia sengaja melakukan yang sebaliknya, maka dia itu pemimpin. Dia orang yang tidak suka dipimpin, dia akan menerobos, dia akan jadi pemimpin besar. Tapi kalau itu anak apapun ya langsung bilang gini, "Ya, oke." Walaupun tidak dilakukan, itu lobbyis terbaik. Nanti sampai besar pun dia akan menjadi lobbyis terbaik. Saudara, organisator terbaik. Saudara, dia akan menjadi saudara politikus jago. Saudara, kalau anak itu cengeng, ya, saudara, anak itu akan menjadi anak yang sangat peka terhadap lingkungan, terhadap orang lain, terhadap keadaan. Kalau anak itu pemarah, anak itu orang yang akan cepat sekali mengerjakan dalam banyak hal. Saudara, dan setiap gejala itu ada kesenangannya. Mari coba nikmati. Nikmati masa engkau diajar. Nikmati pada waktu engkau melewati lembah-lembah kekelaman. Karena disitulah Tuhan paling dekat dengan saudara.
Saudara paling dekat ketika saudara ini harus melewati air mata dan hatimu remuk. Karena ayatnya berkata Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Saudara, ketika saya ini ya setiap kali dulu di Belanda ya, saudara saya dimaki. Habis gambar semalaman disobek-sobek ya. Kan di depannya tetap senyum lah. Saya ini termasuk lobbyis terbaik. Saudara ya, kalau saudara tanya, Bu kalau ibu kecil apa? Saya ini lobbyis terbaik, di depan semua orang saya ramah. Tapi saya juga pemarah akut. Karena apa? Maunya semua cepat, saudara. Tapi saya bukan orang yang selalu bilang tidak, enggak, saya lobbyis, saudara ya. Pertama saya bilang, selalu, saudara, walaupun enggak dilakuin. Ya. Nah, saudara, sekali lagi, hari-hari itu, saudara ya, diperobek-robek, saya tuh masih bisa senyum. Di dalamnya hancur. Saudara, saya terus ke kamar mandi. Biasanya di kamar mandi, saya menghela nafas, saya cuci muka. Dan selalu cuma soal kerja dirobek-robek, dia ada di sebelah saya. Terus dia akan selalu bilang begini, cuma kertas, cuma 2 malam, kamu harus hadapi ini. Dan kamu akan lihat kemenangan, kekuatan yang akan selalu baru. Saudara masih ingat ketika anak saya Levi. Ketika saya benar-benar tidak tahan melihat semua penderitaannya. Saya tidak tahan ketika dia ditusuk. Saya tidak tahan ketika dia, saudara, ya harus diambil darah. Saudara, ketika saya bahkan sudah tidak bisa berdoa. Saudara, itu setiap hari butuh sekitar 50 juta. Setiap hari. Hanya oksigen, obat, apapun. Dan setiap hari saya butuh mujizat. Saudara, kalau hari itu saudara tahu uang saya berapa? Kadang-kadang sampai 0. Setiap hari saya cuma duduk begini, Tuhan, tidak ada uang lagi. Dan hari itu belum ada BPJS. Setiap kali ya, kalau mau ambil obat, dokternya, susternya ngomong begini, Bu, cash ya, atau taruh deposit. Sedangkan sudah tidak ada, saya tidak punya uang buat taruh deposit. Buat cash juga tidak ada. Bayangin untuk minta tambahan infus atau oksigen aja, saudara harus bayar. Dan setiap kali saudara, saya cuma duduk. Dan setiap kali lembah-lembah adalah saat kemuliaan terbanyak. Setiap kali. Habis suster bilang, Bu deposit. Ada transfer atau ada orang datang. Dan dia bilang, Bu saya udah taruh deposit. Sampai saya bilang, Tuhan, bagaimana Engkau melakukan ini? Saya pernah cerita ketika saya sangat letih, saya lagi tiduran. Tuhan datang, dia pegangin tangan saya. Dan dia nangis sama saya. Saudara, itulah pertama kalinya saya melihat Tuhan nangis. Dia cuma nangis. Tak ngomong satu kata pun. Di samping saya. Karena itu saya bilang nikmati lembah-lembah kekelaman. Nikmati masa saudara kekelaman. Saya masih ingat ketika Pak Paul tidak ada. Hari-hari semuanya berlalu begitu selesai pemakaman. Yang saya takut dari itu dan saya nggak ngomong sama siapapun adalah buka kamar. Saudara, buat saya setiap kali saya buka kamar pulang pelayanan, saya akan selalu lihat Pak Paul duduk di ranjang dengan komentar-komentarnya yang unik dan tidak ada yang bisa buat. Ya mungkin buat banyak orang itu aneh, tapi ya itulah cara guyon kami. Saudara, dia duduk itu, begitu saya buka pintu dia akan bilang begini, setoran ada. Ya. Saudara, artinya berkat atau apapun. Nanti kadang-kadang dia bilang ada yang enak. Ya, pokoknya ada komentar-komentar. Saudara, yang dia bilang kok baru pulang. Pokoknya ada komentar-komentar yang, tapi itu tanda cintanya.
Dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya buka kamar, saya tidak tahu rasanya. Tapi hari itu sekali lagi dalam lembah kekelaman, ketika saya buka kamar, saya lihat Tuhan di situ. Dan dia bilang, aku sudah tunggu kamu kan dari tadi. Dia tidak pernah biarkan saya berjalan sendiri lewat lembah kekelaman seperti apapun. Dan saya berdoa saudara menikmatinya. Tapi mari nikmati ketika Tuhan bawa saudara di atas. Saya menikmati ketika Monas begitu penuh. Dan ketika saya bilang, Tuhan, dari mana semua ini? Dan dia cuma senyum. Saya menikmati ketika anggur manis begitu panas. Dan begitu saya naik, saya bilang, Tuhan, saya tetap gak mau pakai sandal. Ini cuma panas sedikit, Engkau melakukan lebih banyak. Saudara, dan begitu saya naik, dia kadangkan sayap besar malaikatnya. Dan Tuhan bilang, masakan aku rela kakimu terbakar. Saudara, nikmati. Nikmati. Saya berdoa saudara menjadi orang yang menikmati. Maka saudara akan sampai ke puncak. Saudara tidak akan pernah letih. Saudara tidak akan marah. Saudara tidak akan kehabisan tenaga. Saudara tidak akan kehabisan ide. Karena saudara punya kekuatan menikmati. Dan kekuatan menikmati hanya diberikan kepada orang yang dikenal Tuhan. Saudara, kita lanjutkan dengan sukacita. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Saudara, Tuhan bilang, kalau saudara tidak ada sukacita, maka saudara tidak pernah tinggal di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak ada kenikmatan, maka sebenarnya saudara tidak pernah digandeng dengan tangan kanannya. Ayo coba cek. Saudara, ini sukacita enggak sih? Ya, pelayanan. Apa saudara lihat pelayanan sebagai beban? Saudara, setiap kali Mahanai mau bikin acaranya, seperti nanti Januari Red, di dalam saya ini kayak gini, yes, pokoknya saya radian ekstrim ilahi tahun depan. Saudara, itu buat saya, bukan berarti yang lain enggak ya. Saudara, tapi saya nanya, Red buat saya yang terutama apa? Saudara, itu sukacita. Ya, saya kalau pergi sama Elion, Mami El, saya senang banget. Karena Miel akan gini, Oma kita mau kemana? Oma kita mau kemana? Terus kemudian hari itu saya bilang, kita mau ke Disney, mau ke rumahnya Anna sama Elsa, Frozen. Saudara, dia semalaman gak bisa tidur karena bilang, mau ke rumahnya, mau ke rumahnya. Saudara, sukacita. Ya, kita, Elion mau ke rumah binatang-binatang ya, Elion ya, ke rumah akuarium besar. Saudara, mereka sangat sukacita. Loh, apa mereka perlu bayar? Enggak. Mereka perlu kerja? Enggak. Melihat mereka bersukacita, buat saya impas mau keluar berapapun. Apakah Tuhan bisa lihat sukacitamu? Buat saya ini impas. Saudara, kalau saya ngasih seseorang dan orang itu bilang gini, Ibu bagus banget, Ibu bajunya saya pakai, Ibu ada waktu saya berdoa pakai baju Ibu, tiba-tiba kesembuhan mengalir. Saudara, ketika mereka cerita, saya impas. Saudara tidak perlu lakukan apapun. Tapi banyak orang yang mau dikasih, kenapa baju bekas?
ini kegedean, warnanya nggak pas. Terus kalau misalnya apapun ya, saudara misalnya dikasih baju ketetapan, kenapa sih tulisannya banyak, jelek banget? Saudara bahkan baca aja enggak. Saudara, dan itu gak ada sukacita. Saudara mau tahu anak-anak ya? Begitu kita ajak ke Disneyland, saudara dia pulang dari Disneyland, saudara cari di YouTube dan dilihat sampai 5-6 kali. Saudara, mereka bilang, ini tadi di sini, tadi kita lewat ini, tadi kita ke sini. Elion sampai apa lagunya? Lagunya Lion King, terus Simbanya diangkat. Ya. Saudara, buat saya itu impas. Saudara bisa ngerti? Berapa banyak Tuhan mau kasih karunia, dan saudara noleh aja enggak. Saudara, Tuhan mau angkat saudara dan saudara bilang itu beban. Saudara mau ketemukan saudara dengan orang-orang dan saudara berkata, aduh capek. Saya berdoa, bisakah sekali lagi sukacita? Sukacita. Bisakah saudara buat nanti saudara ya, doling saudara bisa segini. Tuhan nanti doling ya sama saya ya. Hari Senin kita jalan pagi sama Tuhan. Ataukah saudara hari Senin saudara bilang ini, Ibu Iin kenapa sih ngasih tugas melulu? Ada enggak masih yang sukacita? Saya berharap hari Senin ketika saudara doling, saudara ini perintah Tuhan. Saya pada waktu kemarin saya doa, tiba-tiba Tuhan bilang, Senin bukan doa pagi, doling pagi. Saudara, jadi jam 5 tidak ada di sini ya. Adanya saudara semua doling di tempat rumah saudara, TPU dekat saudara. Saudara yang lain yang TPS, TPS. Saudara maaf, TPS. Saudara semua masing-masing. Kalau yang di unit sudah dapat jadwalnya, tetapi pribadi Tuhan itu mau jalan pagi sama saudara. Bisa enggak saudara nanti Senin saya ikutan. Saudara jam 5 saudara harus semakin. Yes. Tuhan jalan pagi sama saya. Terus saudara jalan nyanyi. Saudara masuk lift ya, dia nyanyi. Haleluya. Semuanya orang senyum sama dia. Saudara, Hongkong itu biar bagaimanapun lebih banyak yang Kristen saudara. Jadi begitu masuk lift, masuk bus, masuk manapun dia teriak haleluya. Berdua nyanyi, semua orang noleh saudara. Dan semua orang langsung memuji. Semua orang langsung senyum. Saudara, sekali lagi bisa enggak Bapak di surga, saudara hari Senin di setiap gang dengar haleluya. Di setiap gang Bapak dengar saudara nyanyi Yahweh Rafa atau Thanks a Million. Di setiap gang. Saya udah gak tahu kenapa ya begitu Tuhan ngomong, In, aku pengen kamu doling. Kamu udah berapa lama coba gak jalan kaki sama aku, gak nyanyikan lagu fajar. Hari Senin jam 5 kita jalan pagi ya. Di hati ini saya bilang yes, sukacita. Saya berharap saudara punya sukacita. Saudara, mari, ayatnya bahkan keren banget. Tapi saya tadi malam kalau dikumpulin banyak ya. Daud bilang gini, aku bersukacita ketika aku berlari menuju Mezbah. Kapan terakhir saudara bersukacita sampai lari menuju Mezbah? Saudara, Daud juga berkata begini, aku bersukacita ketika aku ke rumah Tuhan, bahkan aku mendahului semua orang. Pernah enggak saudara bilang, pokoknya aku paling pagi, aku harus nomor 1 ya. Saudara, kalau lihat anak-anak ya, pada waktu kita bilang begini, itu rumah binatang-binatang, langsung dua-duanya lari ya. Saudara, siapa menang? Saudara, ada enggak sukacita itu?
Sampai kita perlu teriak gini, hati-hati, hati-hati gitu ya. Harusnya kita itu lari lawatan, lari nyembah, lari saudara, sampai Tuhan gini, hati-hati, hati-hati gitu ya Tuhannya. Kalau ini Tuhan yang baru gini, cepetan, cepetan. Mana? Ayo gaspol. Saya berharap ada sukacita. Saya berharap setiap saudara sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Sekali lagi yang pertama, saudara bersukacita pada waktu saudara lari ke mezbah. Bersukacita waktu undangan diberikan. Bersukacita ya, pada waktu ada saudara tanggung jawab. Karena mezbah dibangun bukan untuk saudara meletakkan dan kemudian saudara kehilangan, tapi untuk saudara menerima yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib, yang lebih sempurna. Amin. Nah, saudara bicara tentang bersukacita. Ayatnya berkata, sukacitakan Tuhan itu kekuatan. Saudara, yang kedua ayatnya berkata, sukacitakan Tuhan itu perlindungan. Saudara, yang ketiga ayatnya berkata bahwa sukacita itu tembok dalam hidupmu. Jadi ingat ini, yang pertama sukacita adalah apa saudara? Kekuatan. Begitu saudara tidak ada sukacita, saudara kehilangan kekuatan. Yang kedua sukacita adalah apa saudara? Perlindungan. Saudara itu seperti cover, tiba-tiba penyakit hilang. Sampai ya beberapa dokter berkata kalau ada sukacita orang tidak bisa kena flu. Ini contohnya Elion. Saudara, kemarin kami di Hong Kong itu 3 hari, Elion dan Miel 3 hari 3 malam kami kehujanan. Itu kehujanannya non-stop saudara ya. Dan benar-benar terus hujan saudara. Tapi mereka tidak ada yang ngeluh, tidak ada yang sakit. Saudara sehat bukan? Saudara itu baju dari dari basah kering, udah begitu aja saudara. Selama berapa? 8 jam. Karena ternyata Hong Kong itu seperti itu cuacanya every day saudara. Saudara, tapi sekali lagi kenapa mereka tidak ada yang sakit? Sukacita. Sukacita itu perlindungan. Sukacita itu tembok saudara. Itu benar-benar ajaib ya. Saya berdoa sekali lagi, ingat kalau saudara kehilangan sukacita, saudara sudah tidak ada di hadapan Tuhan. Kalau saudara kehilangan saudara kenikmatan, saudara tidak digandeng sama Tuhan. Ayatnya keren banget. Izinkan harapan ini meledak-ledak dalammu. Melepaskan sukacita yang tiada ada habisnya. Jangan menyerah di saat sulit. Tetapi apa saudara? Yuk baca yang keras. 3, 2, 1. Bermesraanlah dengan Tuhan setiap saat. Jadi kalau saat sulit datang, itu saat apa? Pacaran, bermesraan. Sekali lagi bilang, saat sulit datang, itu saat apa? Bermesraan. Ya, itu saat pacaran. Saudara, saya ini suka sekali kalau ada orang mulai maki-maki saya tahu sebentar lagi saya berlimpah hadiah. Pasti. Saudara, kalau saya difitnah, pasti. Salah satu hal itu ya. Saudara, ada seseorang yang melukai hati saya. Bam gitu ya. Saudara, kayak nancep di hati gitu. Jedep gitu saudara. Saudara, itu Tuhan kasih mawar itu. Aduh saudara, keren ya. Saudara, itu mawar. Warnanya merah beludru saudara. Dan orangnya bilang, Bu, saya ini harus cari khusus mawar ini. Dan Tuhan kasih angka khusus. Saudara, saya bilang ini, aduh Tuhan, setiap kali pada waktu saya di demo, saudara Tuhan, saudara di demo orang dan orang bilang stop, gak boleh bangun Mahanaim. Saudara, saya pelayanan orang lari-lari. Kasih apa saudara?
kasih saudara yang namanya mawar biru. Waktu itu mawar biru belum ada di Indonesia ya. Diterbangkan dari Brasil 50 biji. Sampai saya bilang, Tuhan, bisakah saudara tahu ini sukacita? Buat saya itu keren banget saudara ya. Pada waktu Pak Paul meninggal, dia langsung bilang, hitung kalau enggak percaya. Aku kasih 1000 mawar buat engkau. Saudara dan saya tahu lebih dari 1000. Itu saudara yang aneh. Tuhan tahu saya itu enggak suka mawar dalam negeri. Ya. Kalau saudara tahu ini mawar dalam negeri saudara hari ini. Gak apa-apa, bukan berarti gak boleh mawar dalam negeri ya. Tapi saudara saya tuh sukanya mawar Belanda, mawar Brasil. Yang tingginya segini dan gak terlalu buka saudara. Dan hari itu saudara, hari itu ada waktu Pak Paul meninggal. Seluruh mawar dalam negeri kosong. Ibu Nita saksinya. Betul ya Bu Nita? Coba angkat tangan supaya saya gak bohong. Jadi orang ngasih semua nggak ada mawar dalam negeri. Semua mawar Belanda dan mawar Brasil. Sampai saya bilang ini, Tuhan ini bagaimana mungkin satu ruangan semua saudara yang datang waktu itu tahu ya. Semua mawarnya adalah mawar yang saya suka. Walaupun saya juga menikmati mawar ini. Tapi saudara beda. Buat saya beda. Buat orang mawarnya tetap bagus. Saya tahu ini juga bagus. Tapi beda buat saya. Ya, saya berharap saudara meledak-ledak dalammu. Ada satu lagi pengumuman karena saya meledak-ledak. Nah, ya. Saudara kita libur Desember tidak 21. Tapi kita libur Desember akan maju. Kenapa? Karena saudara kita tahu kita mulai 31 itu sudah masuk. Jadi kita tanggal 18 kita akan Natal bersama Bahtera di GWR. Saudara setelah itu 19-nya ya 19-nya kita akan tutup saudara di tempat ini. Tapi jam berapa mulainya? Sekali lagi jam 3 sore. Kalau saudara tanya, Bu kenapa jam 3 sore? Ya Tuhan maunya begitu. Tuhan maunya 7 jam. Tuhan bilang naikkan nak orkestra anggur manis dan ledakan cinta. Saya bilang ini, Tuhan kamu selalu kasih judul yang keren. Orkestra anggur manis dan ledakan cinta. Tuhan bilang tutup nanti jam 9 malam dengan di 3 tempat kembang api. Itulah ledakan cinta saudara. Dan Tuhan bilang nah itu 19. Jadi dari sekarang set ya 19 jam 3 sore kita akan mulai. Saudara 19, tapi tanggal 18 kita akan ada Natal di GWR. Setelah itu kita libur 31 Desember. Jam 9 malam kita akan menutup tahun baru dan menutup tahun lama dan membuka tahun baru. Ada di sini meledak-ledak saudara. Kita berkata wow, ada sukacita. Nah kita masuk namanya. Lanjut ya. Percaya. Ya percaya. Ya ini saya bacakan aja soalnya bagus. Bergembiralah dalam perayaan yang penuh sukacita di setiap musim kehidupan. Biarlah kegembiraanmu meluap. Saudara, salah satu yang saya juga suka adalah yang namanya menikmati musim yang berubah. Saudara, pada waktu ada Pak Paul, saya jelas menikmati musim. Ya, punya suami yang baik, saudara ya, punya suami yang selalu menunggu saya pulang. Tapi sekarang saya menikmati musim yang berganti. Saya menikmati yang namanya bebas merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya bisa pulang jam 1 pagi. Ya, bisa berangkat jam 3 pagi. Nggak ada yang perlu saya pikirin. Saudara, saya bisa pelayanan di pulau demi pulau sampai saudara 4-5 hari, 10 hari. Tidak ada yang saya pikirin. Saudara, musim berbeda. Setiap musim. Dan saya berdoa saudara adalah orang yang bisa menikmati setiap musim kehidupan. Amin. Nah,
Selanjutnya adalah percaya. Ya, percaya. Saudara, mari kita baca. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan bergantung pada pendapatmu sendiri. Dengan segenap hati andalkan Dia untuk membimbingmu. Dia akan memimpinmu dalam setiap keputusan yang kamu buat. Milikilah keintiman dengannya dalam apapun yang kamu lakukan. Dan Dia akan membimbingmu kemanapun kamu pergi. Saya berharap saudara ada yang namanya percaya dalam segala hal. Ini cerita kecil oleh-oleh Hongkong juga. Saudara, kami di sana ada banyak permainan yang cukup menegangkan. Saudara jadi jalan tiba-tiba jueng begitu ya. Saudara tiba-tiba naik ke tempat tinggi sekali saudara. Naik skylift dan sebagainya. Saudara, ini percakapan Elion dan Miel itu asik sekali. Yang Elion bilang gini, Oma, bagaimana kalau itu jatuh? Bagaimana nanti kalau goyang-goyang? Bagaimana itu kalau nanti di sana atas berhenti? Saudara, ini anak umur 2 tahun, ulang tahun ketiga. Saudara, sangat banyak pikiran. Saudara, memang skyliftnya tinggi banget saudara. Dan bergantung benar-benar di atas gunung saudara ya. Dan dia benar-benar takut. Dia takut goyang. Dia takut berhenti. Dia takut saudara kalau nanti mendadak jatuh. Kalau Miel ngomongnya gini, gak apa-apa Yon, gak apa-apa, ada Oma, ada Papa, ada Om, gak apa-apa. Saudara dan Miel ya, wah, saudara naik ketinggian apapun ketawa. Saudara dari tinggal dijerit ketawa, lagi. Saudara masuk ke gelap dia bilang lagi. Sampai ada yang mainan cukup goyang-goyang 3-4 kali, lagi. Sedangkan dia bilang, nanti kalau ada monster gimana? Ada yang jahat gimana? Kalau mogok gimana? Kalau goyang gimana? Kalau jatuh gimana? Saudara ya, tapi berapa banyak saudara kayak Elion? Kenapa sih selalu gimana? Ya enggak gimana-gimana, ada Tuhan. Kayak Miel gitu loh, ada Tuhan. Tapi dia ngomong gini, Miel juga sebut, ada Papa Yon, ada Mama Yon, ada Oma, ada Om Yon, ada Tuhan Yesus Yon. Yon tetap, gimana kalau jatuh? Berhenti gimana? Saya akan cuma jawab percaya, ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Ada Tuhan yang biayai saudara. Ada Tuhan yang membuat saudara harus doakan orang COVID dan tenang aja dia sembuhkan. Ada Tuhan yang dalam sekejap bisa memberikan ginjal baru. Saudara, semua yang terbaik. Ada Tuhan. Saudara, kadang-kadang seperti Elion dengan otaknya, dia perlu berpikir. Coba bayangin ya, dengan otaknya dia perlu berpikir bagaimana kalau itu berhenti jatuh. Kan gak perlu kan. Saya aja gak tahu bagaimana kalau jatuh. Pokoknya percaya aja lah. Tapi berapa banyak saudara pusing memikirkan itu. Pusing. Dan dia ngomong begini, lucu sekali. Elion ngomong gini, nanti Eon berani kalau sudah besar. Loh, apa hubungannya? Ya. Besar juga tingginya tetap sama. Kondisinya tetap sama, betul kan? Tidak ada hubungannya. Berapa banyak saudara seperti itu? Saya berani kalau saya punya uang 7 juta di bank. 7 juta juga tidak cukup, percayalah. Saudara, saya punya teman. Dia bilang begini, saya akan berani melayani Tuhan. Tidak fokus kerja kalau saya punya uang 2M. Percayalah, 2M juga gak cukup. Kita tidak tahu kok apa yang di depan. Ya. Percaya saja. Percaya saja. Nikmatilah sebuah jalan percaya. Maka saudara akan sungguh-sungguh mengalami dari kemenangan demi kemenangan. Saudara, saya ini benar-benar tiap
hal tanya. Saudara jangan mikir begini ya, bikin baju penetapan, saya iseng. Enggak ada yang iseng. Saya nanya, nggak usah bilang ini, Tuhan apa sih yang saya buat. Ada orang bilang begini sama saya, Bu, buat cawannya supaya penuh, apakah saya perlu puasa 40 hari? Saya bilang, kamu udah nanya suruh puasa 40 hari? Belum. Ya udah, enggak usah. Tanya aja. Kalau Tuhan enggak suruh puasa 40 hari, kenapa mesti puasa? Jangan merepotkan diri dengan yang Tuhan tidak suruh. Ya. Coba kalau saudara mau sekolah, mau kerja, cukup tanya Tuhan. Kalau saudara ini bagianmu enggak kerja, enggak usah merepotkan diri dengan kerja. Kerja malah rugi, bukannya untung. Ini contoh ya, maaf Dokter Lia ya. Maaf. Saudara ya, Dokter Lia itu rajin sekali. Maunya kerja, padahal setiap kali saya berdoa, Tuhan bilang gini, Dokter Lia itu jatahnya imam kesehatan. Dengan dia melayani buat pengobatan gratis di mana-mana. Berkat akan tercurah sangat banyak lewat suaminya. Bagian dia cuma imam kesehatan dan doa. Bersyukur, melayani, mendukung suami. Tapi Dokter Lia itu buka ini, buka siomay, buka ikan, buka kesehatan, buka salon, buka apalagi ya dok, beras, apapun dibuka. Dan maaf ya, bukan untung, rada buntung saudara. Ya, saudara dan saya bilang gini, kenapa sih butuh merepotkan diri? Tapi ada orang yang harus kerja, ya, tapi malah nggak maunya jadi pendoa. Ya ini bodoh juga. Makanya berkatnya nggak nyampe, karena saudara tidak percaya di mana tempatnya. Ya, saudara, setiap saudara itu punya tempat. Ya, saya bangga sama menantu saya. Saudara, menantu saya itu dari awal saya bilang, Kes, Joshua itu pertama galak tapi nggak merasa galak. Ya, jadi kalau kami di rumah, kami suka survei gini, siapa di rumah yang paling galak? Semua bilang Oma katanya ya. Terus tapi padahal kenyataannya saudara, ada Joshua lebih galak, ada Stephen lebih galak, tapi semua bilangnya Oma paling galak. Nah kemarin kita survei sama cucu-cucu ya, sama Miel sama Elion, siapa paling galak? Tetap Oma katanya saudara ya. Padahal Elion sekarang paling galak. Saudara ya, paling galak sekarang juara 1 Elion. Nah ya saudara, tapi sekali lagi saya hari itu bilang sama Kesia, Kes, Joshua yang pertama galak, yang kedua dia rada pelit. Apapun ya irit. Itu Pak Paul, saudara. Pak Paul itu irit banget, efisien. Sampai dulu ya, terakhir-terakhir udah mulai boleh. Saya beli Starbucks aja gak boleh. Katanya itu pemborosan. Kenapa tidak bikin sendiri? Harganya beda jauh, saudara ya. Saudara, itu Pak Paul, saudara. Kalau kita keluar, lampu sudah dimatiin, AC sudah dimatiin, tuh Pak Paul, saudara. Saudara, nah sekali lagi, saudara, hari itu saya bilang, Kes, kamu gimana buat keuangan? Dia bilang begini, Tuhan bilang, bagian saya ngalah tunduk sama Joshua, Tuhan akan cukupin. Dan bagian saya pelayanan, gak usah ribut yang lain, Tuhan sediakan. Saudara, dan itu benar. Kalau saudara tahu berkat-berkat besar, 1M dan sebagainya, itu semua masuk lewat Kesia. Saudara, bukan lewat Joshua sebenarnya. Kenapa? Dia tahu bagiannya. Bagiannya cuma tunduk. Ya. Bagiannya nggak usah ribut, bahkan nggak usah minta sama Joshua. Dikasih boleh, nggak dikasih nggak usah minta. Bagiannya juga bukan kerja. Bagiannya pelayanan, saudara, dan tunduk. Cuma itu. Saudara, berkatnya itu ngalir terus. Kenapa on Mazmur position? 46. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot.
Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 47. Allah, Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian. Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin Yang kita. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya.